Jika ingin bertanya, silakan anak-anak bisa melambaikan tangan atau reaction pada akun Zoom anak-anak semuanya, dan nanti akan dipanggil oleh host yang bertugas dalam kegiatan bersama kali ini. Dan yang terakhir, di akhir acara nanti akan dibagikan link presensi atau link absen guna untuk presensi semua siswa. Bagi siswa yang tidak melaksanakan presensi, maka konsekuensinya adalah mengikuti masa pada tahun yang akan datang. Itu kiranya beberapa peraturan dalam kegiatan masa ta'aruf siswa MA Manbaul Ulum via daring kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan Bapak Muhammad Sofi untuk menyampaikan materi tentang kesiswaan, program kesiswaan. Kepada Bapak Muhammad Sofi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan MA Manbaul Ulum serta anak-anakku yang siswa baru yang saya cintai. Di pagi hari ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan patuhi protokol kesehatan. Ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan secara daring, yaitu masa ta'aruf siswa Manbaul Ulum. Mari kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan program-program kegiatan dari MA Manbaul Ulum, pengenalan program kesiswaan yang mana nanti tidak jauh beda dengan yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Ya, ini secara langsung program kegiatan yang akan kita laksanakan atau rencana dari kesiswaan dari madrasah itu 1 tahun yang akan datang itu apa. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, atau kalau sekarang itu ngetrennya tak kenal maka ta'aruf, ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi SPD, Demak 12 Mei 86. Alamat Telogorjo, Karangawen, Demak. Nomor HP sudah tahu sendiri, sudah masuk di grup dan sebagainya. Nah, untuk riwayat pendidikan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya riwayat pendidikan dari RA, MI, MTS sampai MA. Saya cinta Manbaul Ulum hingga lulus dan mengabdi di Manbaul Ulum. Ya, RA, MI, MTS, MA, Manbaul Ulum, tahunnya sekian, dan saya S1 di IAIN Wali Songo Semarang yang sekarang dikenal dengan UIN Wali Songo. Ya, itu sedikit tentang biodata atau profil saya. Alhamdulillah pada tahun ini saya masih dipercaya dari Ibu Kepala untuk mengemban amanat sebagai wakil kepala atau bidang kesiswaan. Jadi semua kegiatan kesiswaan nanti pastinya berhubungan atau dikoordinir oleh saya dan teman-teman. Ya, oleh karena itu mohon kerjasamanya, mohon partisipasi dari anak-anak semua untuk mensukseskan agenda tersebut, ya.
Untuk berikutnya, untuk program kegiatan atau program kesiswaan, ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada program kegiatan kesiswaan harian, ada mingguan, bulanan, semester, dan tahunan, serta pengembangan prestasi. Ya, berarti kalau kegiatan harian berarti tiap hari itu apa yang kita lakukan. Ya, pastinya protokol kesehatan. Sekarang itu berarti wajib melaksanakan protokol kesehatan dari pengecekan suhu ataupun cuci tangan atau hand sanitizer itu wajib di semua lembaga atau kantor atau instansi yang bersinggungan dengan orang banyak. Yang pertama itu pasti pengecekan suhu dan cuci tangan atau hand sanitizer sebelum masuk lab. Untuk yang kedua, berarti nanti siswa apabila sudah masuk, itu pastinya kita melaksanakan berdoa pagi. Berdoa pagi dilaksanakan di halaman secara bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, dengan ada yang memimpin nanti. Dan pastinya nanti ada program jamaah sholat duha dan duhur. Ya, jamaah sholat duha itu nanti dilaksanakan pada saat istirahat. Ya, kalau duhur. Nah, kalau ini nanti lihat kondisi. Kenapa Pak? Kalau lihat kondisi. Nah, untuk saat ini untuk masuk sekolah itu dibatasi hingga beberapa jam atau tidak boleh lebih dari jam sekian. Nah, oleh karena itu nanti untuk jamaah sholat duha dan duhur nanti kita bisa menyesuaikan. Nah, itu kegiatan harian. Nah, untuk kegiatan mingguan. Nah, untuk kegiatan mingguan yang pertama adalah ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler. Nah, di sini ada ekstrakurikuler pramuka, ada paskibra, ada marching band, ada rebana, ada kiroah dan olahraga. Ya, nanti biasanya dijadwalkan setiap minggunya untuk ekstra itu kalau kemarin masih bisa untuk ekstra dijadwalkan hari Senin, Selasa sama Jumat. Untuk saat ini kita lihat kondisi dulu apakah sekolahnya nanti bisa. Nah, untuk ekstra ini berarti sementara kita vakumkan terlebih dahulu. Nah, vakumkan terlebih dahulu karena dari Dinas Pendidikan dan ataupun Kemenak itu masih melarang kegiatan selain KBM. Nah, itu. Tapi pastinya program kerja dari kesiswaan itu ada ekstrakurikuler untuk pengembangan siswa. Itu untuk kegiatan mingguan yang pertama. Untuk kegiatan mingguan yang berikutnya, adalah Jumat Berkah. Nah, ya, Jumat Berkah maksudnya bagaimana? Nah, di sini di MA Manulu mengagendakan setiap hari Jumat itu kegiatannya berbeda-beda. Di awal sebelum KBM itu setiap Jumatnya berbeda-beda. Yang pertama itu kita melaksanakan mujahadah. Nah, mujahadah yang mana nanti petugas dan sebagainya siswa semua. Jadi kita rollingnya setiap kelas. Nah, itu nanti petugasnya yang ngisi dan sebagainya dari siswa semua. Itu mujahadah. Nah, ini. Kemudian Jumat Sehat. Nah, Jumat Sehat. Nah, ini nanti Jumat berikutnya dalam 1 bulan. Nah, itu nanti kita senam bareng ya di halaman sebelum KBM dimulai. Kemudian ziarah. Nah, jadi setiap Jumat nanti berbeda-beda kegiatannya berbeda-beda. Pertama mujahadah, sehat, kemudian ada senam tadi, kemudian ziarah ke makam untuk mendoakan sesepuh-sesepuh kita. Kemudian Jumat yang terakhir di dalam 1 bulan itu adalah bersih-bersih lingkungan, Jumat bersih. Ya, bersih-bersih lingkungan madrasah. Ya, jadi dari ruang kelas,
kemudian halaman dan lingkungan sekitar madrasah. Nanti kita melaksanakan seperti itu. Jadi tiap bulan, setiap hari Jumatnya itu kita mengadakan agenda yang berbeda-beda sebelum KPM dimulai. Nah, itu rencana kegiatan Jumat kita. Kemudian ada kegiatan bulanan yaitu upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap tanggal 17 pada setiap bulannya. Nah, nanti kalau ini bisa dikatakan fleksibel. Kenapa Pak fleksibel? Nah, untuk upacara bendera ini kalau kita dalam satu bulan itu ada peringatan Hari Besar Nasional, itu bisa saja upacaranya dialihkan ke umpama Hari Pancasila, kesaktian Pancasila, berarti itu nanti upacaranya tidak tanggal 17 tapi pada saat pelaksanaan itu peringatan Hari Besar Nasional. Nah, seperti itu. Itu kegiatan bulanan yaitu upacara bendera. Next. Nah, ini kegiatan bulan kita ada koordinasi wali kelas dan bulan ke-9. Maksudnya bagaimana? Koordinasi wali kelas adalah kita evaluasi kegiatan ataupun siswa yang di kelas masing-masing melalui wali kelas. Dan nanti dari evaluasi itu kita melaksanakan ada bulan kedisiplinan. Oh, ternyata bulan kedisiplinan istilahnya banyak siswa yang melanggar, banyak yang mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita ada koordinasi wali kelas dulu dan pelaksanaan untuk bulan kedisiplinan. Ya, nanti akan saya paparkan tentang tata tertib. Nah, pastinya semua siswa baru itu belum tahu kesiswaannya tata tertib dari MA Manulung. Nah, untuk kegiatan semester itu ada kelas meeting. Ya, kelas meeting. Nah, kelas meeting itu dilaksanakan setelah atau ujian atau penilaian akhir semester. Itu dilaksanakan sambil menunggu pembagian rapot. Nah, sementara ini dilaksanakan secara daring, ya. Kelas meetingnya daring. Nanti sistemnya bagaimana akan kami kerjasama dengan OSIS untuk merumuskan kelas meeting yang dilaksanakan seperti itu. Apakah sistemnya nanti Mobile Legends atau sebagainya. Kalau dulu itu kelas meeting kita bisa secara langsung. Nah, untuk beberapa tahun ini atau untuk saat ini itu adalah masih pandemi, berarti nanti akan kita rumuskan dengan OSIS atau pengurus dengan sistemnya sistem daring. Oh, nanti apa saja yang akan dilakukan. Nah, ini kegiatan semesternya. Nah, kemudian kegiatan tahunan. Nah, kegiatan tahunannya yang pertama adalah dari kesiswaan itu adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru, dan Matsama yang pada saat ini kita berlangsung atau saat ini kita masih melaksanakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MA Manulung. Nah, ini kegiatan tahunan kita, berarti setiap tahun akan dilaksanakan. 2 tahun ini kita melaksanakan secara live atau kemarin kita menggunakan media YouTube, untuk saat ini kita menggunakan media Zoom. Nah, itu. Jadi kita fleksibel. Nanti kita tahun depan sistemnya bagaimana? Nah, nanti saja. Ya, yang jelas untuk kegiatan tahunan yang pertama adalah PPDB dan kegiatan masa ta'aruf. Dan berikutnya ada kegiatan tahunan kita adalah PHBI dan PHBN. Apa itu PHBI? Nah, peringatan Hari Besar Islam dan peringatan Hari Besar Nasional. Nah, itu contohnya ada yang namanya Maulud Nabi. Nah,
Maulid Nabi Muhammad SAW, itu PHBI. Kemudian ada PHBN, yaitu istilahnya 17 Agustus. Ada lagi namanya Hari Kesaktian Pancasila, Hari Santri, Tahun Baru Hijriah, dan sebagainya. Nah, itu masih banyak lagi lah. Nah, seperti itu kegiatan tahunan kita dari PHBI dan PHBN pasti melaksanakan. Dan itu semua kita kerjasama dengan pengurus dan wali kelas dan sebagainya. Semua unsur dari kita akan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Untuk berikutnya, kegiatan tahunan yang berikutnya adalah pemilihan ketua OSIS. Ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, di sini pemilihan ketua OSIS nanti sekitar pada bulan Agustus atau September. Untuk 2 tahun ini, untuk pengurus OSIS dan sebagainya itu melaksanakan pilketos secara e-voting. Ya, e-voting. Apa Pak e-voting? E-voting itu berarti melaksanakan pemilihan secara online. Ya, online, secara daring. Nah, medianya itu laptop dan sebagainya. Sebelum itu, dari calon ketua dan wakil ketuanya nanti ada pemaparan visi misi. Ya. Nah, kemudian ada lagi latihan dasar kepemimpinan. Nah, nanti kalau sudah terbentuk atau sudah terpilih ketua dan wakil ketuanya, nanti kita melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Ya, perlu diketahui untuk di MA Manbaulum, untuk MA Manbaulum ini selain OSIS juga ada yang namanya IPNU IPPNU. Karena apa? Karena MA Manbaulum itu adalah lembaga yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU. Sehingga untuk organisasi siswanya itu ada yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi untuk kepengurusan, pengurus OSIS itu adalah sekaligus sebagai pengurus pimpinan komisariat IPNU dan IPPNU MA Manbaulum. Jadi 2 kepengurusan dalam satu organisasi. 2 organisasi dalam satu pengurusan. Ya, itu untuk kegiatan tahunan kita. Untuk kegiatan tahunan berikutnya ada yang namanya kita mengagendakan study tour, ya. Nah, karya wisata untuk atau study tour. Nah, ini kenapa kok diagendakan? Diagendakan untuk melaksanakan study tour. Nah, ini nantinya akan siswa diberi pengalaman belajar di luar, dan setelah itu nanti siswa itu memberikan laporan tentang kegiatan study tour tersebut yang akan nanti dikumpulkan kepada siswa. Nah, ini untuk tahun ini agenda study tour untuk kakak kelas atau kelas 11 dan kelas 12 agendanya adalah nanti rencananya ke Bali. Ya, mungkin kalau siswa baru itu nanti tahun yang akan datang itu agendanya kemana, berarti itu kesepakatan dengan siswa. Oh, saya mau ke sini Pak, agendanya besok. Nah, saya mau ke sini. Nah, itu kesepakatan. Kita buat angket, disetujui oleh orang tua, dan nanti kita tentukan tujuannya sesuai pilihan angket tersebut. Itu untuk study tour. Untuk yang berikutnya adalah kegiatan tahunan kita, ada wisuda. Ya, istilahnya wisuda atau pelepasan siswa ya, kelas 12. Nah, di sini pastinya setiap tahun kita alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan wisuda meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya,
Ini ada beberapa foto, ini tahun-tahun yang kemarin, ya. Untuk tahun yang terakhir itu ada yang paling bawah ini. Nah, itu untuk kegiatan wisuda kita. Dan berikutnya adalah, nah, ini hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun MA Mandau. Ya, hari ulang tahun MA Mandau di setiap tanggal 7 Januari. Ya, rangkaian acaranya banyak sekali biasanya. Ya, ini ada jalan sehat, ada mujahadah, ada lomba-lomba, dan biasanya nanti diakhiri dengan pengajian dan lomba tumeng. Yaitu biasanya kegiatan-kegiatan hari ulang tahun atau peringatan hari ulang tahun Imam Ulum. Jadi rangkaiannya sangat panjang sekali biasanya. Ya. Untuk berikutnya, nah ini untuk pengembangan siswa. Nah, pengembangan siswa untuk program dari kesiswaan itu banyak sekali ya. Ada kompetisi sains madrasah, ada Oskano, ada Forsema, ada CTP, ranking dan sebagainya. Kompetisi-kompetisi yang diadakan yang ada itu diikuti oleh MA atau madrasah, siswa madrasah ya. Banyak sekali nanti kompetisi. Saya harapkan ya, kami harapkan untuk siswa MA Mandau Ulum atau siswa baru ini bisa berprestasi. Ya, nantinya menjadi perwakilan ataupun menjadi atlet atau sebagainya untuk mewakili MA Mandau Ulum mengikuti semua ajang-ajang yang bergengsi, dan diharapkan untuk ya bisa meraih medali ataupun piala atau sebagainya. Ya, nanti pastinya ada pembimbingnya untuk pengembangan. Contohnya yang terakhir kemarin dari Olimpiade Sains NU. Nah, Sains NU itu dari siswa MA Mandau Ulum itu meraih medali perunggu. Ya, cabang mata pelajaran fisika. Ya. Nah, itu dilaksanakan secara online. Ya, secara online. Sekarang itu kompetisi yang diadakan secara online ya. Kemarin Oskano yang mana dilaksanakan secara online. Nah, kegiatan yang lain yang mungkin biasanya itu di luar dugaan itu banyak sekali ya. Ya, lain-lain tidak mungkin kondisional atau sebagainya, banyak sekali. Ada yang namanya bakti sosial, kegiatan-kegiatan bakti sosial, kemudian nah di bakti sosial ini biasanya kita melaksanakan bakti sosial biasanya melihat ada bencana biasanya. Kalau kemarin itu beberapa tahun yang lalu ada yang namanya bakar atau sebagainya. Nah, itu kita juga melaksanakan bakti sosial dengan memberi bantuan yang bisa kita bantu, ya, seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh kesiswaan. Nah, ini ada beberapa ya untuk kegiatan-kegiatan lain, ya, ada semua. Jadi, nah di sini nanti akan kami kenalkan untuk kepengurusan OSIS MA Mandau Ulum, ya, untuk perkenalan dan sebagainya. Nah, untuk memperkenalkan untuk pengurus OSIS pada tahun periode ini itu adalah Ketua OSIS dipimpin oleh Mas Rifki Maulana. Kemudian wakilnya adalah Sinta Septi Anggraini. Ya. Ya, nanti akan kita perkenalkan untuk pengurus OSIS-nya sekaligus sebagai pengurus
pimpinan komisariat IPMU dan IPBNU. Ya. Kepada Mas Rifki Maulana dan Mbak Santi Anggraini, Cinta. dipersilakan. Sinta, kamera di on kan Mas, Mbak? Ya. Kamera on. Nah, biar audio on. Nah, monggo dipersilakan Mas Rifki Maulana dan Mbak Sinta untuk perkenalan OSIS. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan persatu. Yang saya hormati teman-teman OSIS, yang saya hormati adik kelas baru yang tengah mengikuti bersama pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rezeki berupa kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada acara kali ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Saya di sini sebagai ketua OSIS. Nama saya Rifki Maulana sebagai ketua OSIS. Ada juga wakil saya Sinta Septianggraini dan juga beberapa anggota lainnya. Di sini saya diperkenankan untuk memberikan perkenalan dan beberapa penjelasan untuk OSIS. Penjelasan apa sih itu OSIS? Apa sih kegiatannya? Monggo untuk Mbak Sinta Septianggraini untuk memberikan perkenalan dan penjelasan tentang apa itu OSIS. Monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Septianggraini. Saya sebagai wakil ketua OSIS maksudnya. Di sini saya akan menjelaskan organisasi siswa intrasekolah, bisa disebut dengan OSIS. Merupakan organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah. Ada dalam jangka pendek ini akan diadakan Agustusan dan Pilketas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, ada Hari Juta Pohon, dan masih banyak lagi. Dikarenakan keadaan dan situasinya yang masih pandemi, kegiatan di sekolah dinonaktifkan, maka dari OSIS sendiri banyak belum bisa terlaksanakan. Terima kasih. Tidak ada yang lain, Mbak Sinta? Sudah tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari OSIS sendiri. Monggo kepada isinya Pak Ridwan untuk bisa meneruskan agenda bersama. Oke, jangan pergi dulu ya Mas Lana, Mbak Sinta. Oke, itu adalah apa namanya pengurus OSIS di Aman Baul Ulum, ya. Mungkin biar bisa langsung ya teman-teman, mungkin ada yang apa namanya pengen bertanya kepada Pak Sofi, Mas Rifki Maulana selaku Ketua OSIS dan Mbak Sinta, ya tentang kegiatan-kegiatan di Madrasah Al-Iman Baul Ulum. Monggo. Pak, lanjutkan dulu, Pak. Masih? Oh, nggih. Ya, Monggo. itu tadi ya untuk
Maksudku miring nggak? Untuk sedikit memperkenalkan untuk apa itu pengurus OSIS di MA Mandolum yang agenda terdekat itu adalah Pilketos. Nah, semoga nanti dari siswa-siswi yang baru ini bisa ikut partisipasi ya. Untuk berikutnya nanti adalah tentang ketertiban dan kedisiplinan yang ada di MA Mandolum ya. Tentang ketertiban dan kedisiplinan. Jadi akan saya paparkan sedikit tentang poin-poin yang harus kalian pahami tentang tata tertib peserta didik. Nah, ini saya garis bawahi saja untuk beberapa poin untuk hal atau yang harus diketahui. Nanti tata tertibnya akan saya share di grup, ya, yaitu yang pertama adalah tata tertib peserta didik. Ya, tugas dan kewajiban yang pertama di kegiatan intra berarti ya, kegiatan intranya yaitu pada intinya siswa tidak diperkenankan datang terlambat ya, sesuai waktu berarti, atau datang tepat waktu. Kalau masuknya itu adalah kalau normal itu jam 6.50, nah berarti siswa nanti tidak diperkenankan untuk datang telat. Nah, karena apa? Karena yang datang telat nanti pastinya akan di luar gerbang. Gerbangnya akan ditutup. Ya. Nah, itu gerbang akan ditutup dan nanti menunggu. Karena pada saat bel masuk itu nanti semua siswa akan berdoa di halaman. Jadi yang datang telat itu akan di luar gerbang, akan ditangani oleh guru piket. Untuk yang berikutnya adalah siswa tidak diperkenankan meninggalkan madrasah ketika KBM berlangsung. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, istilahnya tidak boleh bolos atau tidak boleh ke kantin atau tidak boleh kemana. Ya, KBM harus tetap diikuti. Nah, kemudian tidak berangkat berarti harus ada izin. Entah itu izin dari dokter atau izin dari orang tua atau sebagainya. Nah, itu harus dipenuhi. Jadi kalau tidak ada izin berarti diduga anak tersebut berarti berangkat dan tidak sampai di madrasah. Ya, untuk berikutnya adalah semua kegiatan, yaitu kegiatan harian dan jamaah harus diikuti. Untuk kegiatan ekstra berarti sesuai jadwal. Nanti kalau sudah dijadwalkan, ya, kegiatan ekstra berarti wajib diikuti. Nah, berarti setiap ada jadwal ekstra nanti semua siswa harus ikut, ya. Kalau nanti sudah dijadwalkan. Untuk berikutnya yaitu pakaian dan seragam. Ya. Untuk seragam kemarin dari madrasah itu sudah memberikan 3 paket seragam beserta atribut, ya. Dan nanti itu jadwalnya adalah Senin dan Selasa, itu putih dan abu-abu serta berdasi. Nah, dasinya nanti ya akan kami beri juga, ya. Kemudian Rabu Kamis batik dan bawah putih. Jumat Sabtu adalah pramuka. Wanita wajib berjilbab dan pria berpeci. Dan nanti untuk dasinya ketika sudah KBM berlangsung di madrasah akan kami beri beserta ikat pinggang, ya. Kemudian sepatu berwarna gelap atau hitam dan kaos kaki itu Senin hingga Kamis itu warna putih, untuk Jumat hingga Sabtu adalah warna hitam atau coklat. Ya, untuk pakaian tidak diperkenankan ketat, ya.
Untuk gambarnya kemarin untuk pakaian sudah ada aturannya. Untuk pembuatan seragam atau penjahitan seragam itu ada aturannya, seragamnya. Jadi nanti diperhatikan, ya, diperhatikan untuk penjahit isinya bagaimana. Nah itu kalau nanti ada pakaian yang ketat itu bagaimana? Nah nanti ya kita tegur dan beri sanksi. Nah yang berikutnya adalah tentang sopan santun. Sopan santun berarti siswa diwajibkan untuk menjaga nama baik madrasah. Ya, bentuknya apa? Ya dari mungkin ya contohnya dari tutur kata, kemudian sikap atau sebagainya. Ya. Kemudian tidak diperkenankan membawa alat yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Jadi yang tidak ada hubungannya nanti tidak boleh dibawa. Contohnya apa, Pak? Contohnya lipstik, bedak, parfum. Nah, itu kan alat-alat yang tidak diperkenankan atau tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ya, jadi tidak diperkenankan atau tidak bolehkan. Tidak boleh rambut panjang, berwarna, serta potongan rambut yang tidak wajar. Ini ono dalan rumo, nih ono apa lah sebagainya itu nanti tidak diperkenankan. Kemudian ada lagi tidak diperkenankan mengaktifkan HP ketika KPM. Jadi dari pihak madrasah itu membolehkan membawa HP, tetapi pada saat tidak diperkenankan untuk mengaktifkannya, mengaktifkan HP tersebut. Ya, dari semua tata tertib ini nanti dari pihak kesiswaan akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, mana untuk menangani siswa-siswa yang melanggar, ya, yang melanggar dari tata tertib siswa tersebut. Ya, kami perkenalkan nanti dari guru bimbingan konseling untuk bisa memperkenalkan diri dan nanti sedikit memberikan pejangan atau sebagainya kepada Ibu Arini. Ibu Arini Mayang Paumi, kami persilahkan. Monggo Bu Arin. Monggo Bu Arin. Monggo Bu Arin. Monggo Bu Arin. Monggo Bu Arin bisa langsung saja. Bisa langsung. Anu. Suaranya tidak. Nah. Suaranya Bu Arin.
Tes, tes. Halo. Oke. Masuk. Ayo. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bertemu kembali setelah kemarin pernah sekali bertemu ketika tes dari hari apa kemarin. Alhamdulillah di sini saya ingin memperkenalkan saya sebagai BP kelas 10 tes. Perkenalkan, nama saya Arini Mayanta Uni. Saya sebagai BP dan guru fikih di MA Mandalul Ulum. Saya akan melanjutkan dari tata tertib yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi tadi. Yang pertama di sini tentang saya menjelaskan dari tata tertib hal pelanggaran. Ya, pelanggaran. Kalau sekarang masa daring, berarti saya menerangkan tentang pelanggaran ketika daring. Jadi ketika daring di sini yang pertama yang saya bahas apabila anak tidak mengumpulkan tugas. Nanti ketika sama ini selesai, kalian akan dibagi kelas masing-masing. Setelah itu nanti ada pelajaran melalui daring. Ya. Jadi nanti ketika ada tugas-tugas kalian yang tidak dikumpulkan, tetap nanti ada sanksinya. Ya. Jadi misal 1 minggu mengumpulkan tugas 1 kali, kok sampai 2 minggu kalian tidak mengumpulkan tugas, jadi nanti ada sanksi. Kita pihak madrasah menghubungi wali murid kalian masing-masing. Kok sampai ketiga kalian tidak mengumpulkan, baru nanti wali murid dapat panggilan. Ya, itu tentang apabila tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, tidak absen ketika daring. Jadi sanksinya sama seperti tadi. Itu pelanggaran ketika nanti adanya daring. Terus selanjutnya, ketika nanti sudah normal, jadi tidak daring lagi, banyak hal yang harus kalian perhatikan. Jadi tata tertib yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sofi tadi, ya, tentang telat yang pertama. Tata tertib tidak boleh telat ketika berangkat sekolah. Pertama tidak boleh telat. Ketika kalian telat nanti, ya, ada sanksinya. Jadi kalian itu nanti disuruh berdiri dulu di depan gerbang sampai nanti doa selesai. Doa selesai masih ada sanksi, nanti mungkin ada kebersihan 1 jam. Setelah itu baru masuk kelas. Jadi saya mohon jangan sampai kalian telat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai bolos sekolah. Kalian sudah mulai besar, sudah mulai aliyah, jangan sampai bolos sekolah. Jadi nanti ada, ketika bolos hari ini, jadi besok kalian dipanggil. Besok masih bolos kembali, ya berarti wali murid kalian yang dipanggil ke madrasah. Jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, atribut tidak lengkap. Atribut yang sudah dikasihkan dari madrasah untuk kalian nanti kalau sudah masuk aktif kembali ke madrasah, ya, pakai seragam, pakai sepatu, sudah lengkap, atribut juga harus lengkap. Kalian kelas berapa, atributnya apa saja, nanti dicek. Ketika atribut tidak sesuai, berarti nanti juga ada sanksi. Apakah lari 3 kali, ataukah suruh kebersihan, ada sanksi. Jadi ketika atribut kalian tidak lengkap. Terus selanjutnya, seragam tidak sesuai. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sofi ya tentang seragam. Seragam anak aliyah ya, yang perempuan, saya jelaskan, nanti ketika menjahitkan baju untuk perempuan, tolong di bawah pantat. Ya, tolong di bawah pantat. Jangan sampai di atasnya, nanti kecil.
Terus roknya, ya, roknya tidak boleh kesempitan. Jadi depannya ada belahannya satu. Itu yang untuk perempuan. Yang laki-laki celana. Nanti ketika kalian celananya itu, ya, jangan sampai sempit. Jadi kayak celana pensil. Jadi jangan sampai kayak celana pensil. Celananya yang normal saja. Jadi ketika nanti celananya sempit, kecil, nanti akan ditaruh di madrasah, kalian pinjami sarung dari madrasah. Itu biasanya pelanggarannya. Ya. Terus selanjutnya, seragam tidak sesuai. Selanjutnya rambut dan kuku. Yang pertama rambut. Rambut jangan sampai dicat atau disemir. Jangan sampai disemir merah, kuning, hijau, kuning. Ya, ungu dan sebagainya. Minta tolong, ya. Tolong dipendekkan. Jadi nanti ketika, karena sekarang itu masih dari, ketika kalian mengumpulkan tugas ke madrasah, tolong serapi mungkin. Tolong serapi mungkin. Pakai peci, kalau bisa ya pakai sarung, tolong rambutnya dipotong rapi dan jangan sampai semir, merah, dan sebagainya. Selanjutnya kuku. Kuku juga tidak boleh panjang. Terus bagian kecil dari tartib yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Sofi tadi, dan ini apabila kalian melanggar tetap ada sanksinya. Itu tentang saya sebagai BP MA Manbaul Ulum. Selebihnya nanti kalau ada yang belum paham bisa dipertanyakan kembali tata tertibnya dan pelanggarannya di MA Manbaul Ulum. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Arin. Nah, itu tentang penjelasan ya, tentang tata tertib dan harus bagaimana dan sanksinya apa. Jadi perlu diketahui ya, setiap tata tertib itu harus dipatuhi, bukan dilanggar. Ya, untuk tata tertib itu harus dipatuhi, bukan dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Itu nanti yang kalian tanggung. Nah, itu untuk ketertiban dan kedisiplinan berarti nanti dari pihak kesiswaan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling yaitu Bu Arin untuk menindak. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang terakhir itu tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh MA Manbaul Ulum yang kemarin sudah disampaikan. Itu yang pertama itu ada juara 1 apa itu Raimuna Ranting, tergiat putra dan putri, juara madrasah sehat, sekolah bersih, harapan 2 LCTP. Nah, juara 3 atau medali perunggu Oskarno Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 itu prestasi-prestasi yang diraih oleh MA Manbaul. Semoga dari siswa MA Manbaul Ulum tahun 2021 dan 2022 ini bisa menorehkan prestasi, bisa mewakili MA Manbaul Ulum meraih prestasi yang sangat tinggi dan bisa membanggakan madrasah serta orang tua. Nah, saya ucapkan selamat bergabung di MA Manbaul Ulum. Semoga yang kalian cita-citakan, yang kalian angankan bisa tercapai di sini. Itu mungkin pemaparan program dari kesiswaan hanya itu. Mungkin untuk berikutnya nanti ada sesi tanya jawab. Monggo dari moderator atau Pak Wan. Oke, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh kesiswaan Bapak Muhammad Sofi, Mas Rifki Maulana, Mbak Sinta, dan Ibu Arini Mayan Fauni. Oke, itulah materi yang telah dipaparkan tentang kesiswaan. Untuk anak-anak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Langsung on kamera ya.
On mic. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan mic-nya dibuka semuanya. Kameranya juga boleh. Ya. Atau lambaikan tangan. Bagaimana Pak Sofi? Yang mau bertanya silahkan lambaikan tangan dulu. Nah. Ayo yang pengen bertanya, adakah yang ingin bertanya? Atau cukup? Mbak siapa ini? Sebentar. Mbak Vicky Nala, siapa ini? Namanya? Mbak Yini? Ya, Yuni. Oh iya, namanya kok Yini ya? Sepertinya ini sudah cukup paham semuanya mungkin Pak Sofi. Sudah cukup? Tidak ada yang bertanya, berarti mungkin untuk hari ini kita akhiri saja Pak Wan. Ya. Oh ini Mbak Rizka ada yang melambaikan tangan Mbak Rizka. Iya, Rizka. Mbak Rizka, kami persilahkan Mbak Rizka. Oh, Rizka. Oh, ada 2 orang. Bagaimana Mbak Rizka? Oh, ini nggak jadi. Amrul Amri. Amrul Amri. Mas Amrul. Kami persilakan Mas Amrul. Nyalakan mic-nya, lalu silakan sampaikan pertanyaannya. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Pecat. Oh, nggak jadi. Nggak jadi foto bersama. Oh. Cukup? Berarti ya, kalau tidak ada pertanyaan, sesi ketiga masa tahap siswa M Aman Balulum kita akhiri pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya, di-on-kan. Nah, ya, yuk yang belum nyala, silahkan dinyalakan. Kita foto bersama Mas Agus. Ya, yang belum on-cam. Oke. Silahkan kameranya dinyalakan. Naila, Sobibur, Mas Sauki, Mas Akil, Mas Sobib, Mas Amrul Amri, Mas ya. Ya, semuanya siap ya. Ini ada 2 slide. Semuanya siap ya. Ini ada 2 slide. Yuk, slide yang pertama siap. Saya belum. Ya. 1, 2, 3. Lagi ya, slide pertama masih 1, 2, 3. Sebentar. Slide yang kedua. Slide yang kedua. Masih banyak yang belum muncul. Sebentar ya. Ya. Ya, yang lain Nia, Sauki, Akil, Oppo ini siapa ini? Oppo ini. Sandy. Yuk, siap ya, slide kedua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, rangkaian acara sudah terlaksana semuanya. Saya tutup dulu Pak Wan. Monggo, silahkan Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya untuk siswa baru. Saya ucapkan selamat datang di M Aman Balulum, anggota baru di M Aman Balulum. Nah, untuk info-info berikutnya nanti akan saya infokan atau diinfokan di grup WA. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman tambahan kami umumkan dan ingatkan sekali lagi kepada anak-anak semuanya, besok pagi masih ada serangkaian kegiatan matsama.
sesi terakhir, yaitu tentang pengenalan ekstra wajib pramuka. Jadi jangan dilewatkan, tetap standby di jam yang telah ditentukan. Untuk presensi telah kami bagikan pada link pada kolom chat Zoom ini, jadi tidak akan kami unggah pada grup WhatsApp, sehingga yang bisa melakukan presensi hanya orang-orang yang mengikuti Zoom hari ini. Jadi kami ingatkan kembali, link presensi hanya kami bagikan pada kolom chat Zoom, ya. Jadi tidak pada grup WhatsApp. Sekali lagi sebelum ditutup, silahkan dibuka untuk memasukkan nama kalian dan presensi, ya. Untuk kegiatan Zoom hari ini kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.